Nah, Kedengeran ya, Mbak? halo, kedengeran, kedengeran. Hai. Halo Mbak, kenalin aku Gisel, tim BTS untuk Ah, iklannya kali ini. Makasih udah meluangkan waktunya ya. oke. Oke, aku ada beberapa pertanyaan nih untuk Mbak Fitri jawab ya. Boleh. Oke, langsung aja ya Mbak. Kalau bicara tentang tema komunikasi, tahun ini tuh sebenarnya kita punya karya untuk Indonesia. Namun menghadapi kondisi pandemi, tentunya kita juga harus bisa mengadjust agar relevan dengan situasi yang terjadi di Indonesia, kan? Nah, dari situ kita coba angkat apresiasi untuk bangsa sebagai tema TVC tahun ini. Jadi tujuan kita mengingatkan kembali kepada masyarakat Indonesia bahwa kita itu adalah bangsa pejuang yang memiliki semangat juang tinggi, pantang menyerah, dan selalu bangkit ketika menghadapi masalah atau tantangan apapun. Kita bangsa yang tak kenal menyerah. Bangsa yang dibesarkan oleh nyala semangat juang. Ide dari agensi dan klien, mereka memberikan konsep untuk lebih mengarahkan ke kontekstual hal-hal yang sekarang ya gitu, which is berkaitan sama kondisi pandemik dan COVID ini. Nggak keluar dari area itu, tapi tema secara besar adalah ya kita melanjutkan perjuangan, kita melanjutkan siklus hidup ini dengan semangat nasionalisme. Saudara-saudariku, sebangsa dan setanah air dari segala penjuru Nusantara. Di masa penuh tantangan, kita selalu yakin karena kita Indonesia. Ya, di dalam musiknya tentunya juga sama, yaitu untuk tahun ini agak berbeda treatmentnya dengan tahun lalu. Well, tentu setiap tahun ada relevan tertentu ya. Tahun lalu temanya merupakan Bhinneka Tunggal Ika yang digambarkan oleh budaya musik di seluruh tanah air. Kalau tahun ini lebih ke arah ini kan, solemn, khidmat, merasa bangga di dalam hati, terharu tapi tetap kuat dan tegar gitu ya. Jadi musiknya juga berbeda. Iklan tahun ini juga di-drive dengan voice over. Kita bangsa yang tahu caranya memulai dan melanjutkan perjuangan. Kita bangsa yang mahir mencari jalan dan tulus memberikan harapan untuk kehidupan. Secara audio, visinya Mas Ivan pengen di film ini nih orang bisa mendengarkan banyak impact dari audio. Jadi bukan hanya musik, tapi sound effects. Rasanya tuh kan orang nih sedang berjuang gitu, karena di dalam kuarantin, di dalam karantina, di dalam Jasasmat itu kan ada suara-suara yang kalau kita di dalam situ kita bisa dengar suara itu gitu, misalnya suara napas kita bisa beda gitulah, rasanya beda, dan itu yang pengen disosialisasikan dalam segi sound effects-nya ya.
Message-nya sih sederhana sih ya, gimana membuat penonton yang melihat secara visual itu memiliki emosi abstrak. Jadi makanya ada beberapa instalasi memang ingin memberikan energi abstrak yang nggak logis gitu, tapi secara emosi dia ada di sana gitu, ya perasaan, secara rasa. Akhirnya idenya kenapa nggak di ruang bersama mereka membuat sesuatu dari sekitar mereka, alat-alat seperti yang ramah lingkungan, bambu gitu ya, tidak menggunakan plastik sama sekali, dan idenya tuh kayak menunjang, kita harus bangkit lagi, kita harus kembali lagi merayakan kemenangan kita, jadi kita harus menunjang semua orang dari pandemi ini. Mereka tetap ada di dalam apartemen masing-masing ya, tapi nggak menutup kemungkinan untuk celebrate bersama. Itu makanya di scene itu ketika syuting mereka juga realitasnya ada di dalam rumah masing-masing, lalu bendera itu dikibarkan dan kita bisa celebrate bersama. Tantangan produksi ya itu, kita mesti mengikuti aturan new normal. Nggak cuma pembatasan frame, tapi kita berangkat ke sini juga udah ngelewatin rapid test. Terus kita juga di sini pakai masker, hand sanitizer, semuanya kita pakai. Kita mengikuti aturan gitu. Nah, itu udah tantangan sendiri. Terus mulai dari konsep pun itu dibatasin. Jadi nggak ada lagi yang masif gitu. Kita wajibin pakai masker, walaupun punya kelemahan kemarin kita bilang secara kontranya adalah less expression aja. Jadi mungkin bisa diwakilkan dengan gestur, dengan gerakan dan lain-lain. Kalau spesifik dalam frame aja kita nggak bisa nunjukin banyak banget kebutuhan talentnya atau shotnya, itu pasti, apalagi Gudang Garam kan selalu besar, kolosal gitu. Bapak kesana lagi Pak, jangan rapat. Yang paling jelas terlihat adalah bahwa tidak ada hadirnya klien di lokasi syuting. Pasti pada bicara. Ini mau kita take ulang dengan bendera ya. Kita di dua dunia. Jadinya sekarang tuh ada dua dunia. Biasanya klien ikut dan dia bisa merasakan realitas produksi gitu ya. Sebagai klien ya, mostly kan mereka, saya juga, kami semua berharap bisa langsung hadir di lapangan. Kenapa? Karena dengan ada di lapangan kita merasakan semangatnya seperti apa, kita tahu yang kita butuhkan mau di-deliver seperti apa gitu. Nah, sedangkan dengan kondisi sekarang kita monitoring via daring ya, via online, yang terjadi kadang-kadang masalah teknis. Ideal memang kalau klien langsung ada di lapangan, seperti itu. Tapi dengan kondisi yang ada saat ini merupakan cara terbaik yang bisa kita lakukan. Oke sih, Mas Bay. Ya, mau dilanjut. Terima kasih Mbak Fit, Mas Bay. Ya. Yang kali ini yang kita mau dapetin itu lebih kayak organik, lebih kayak dokumenter gitu. Kita mau membuat sesuatu yang real tapi nggak real gitu. Dan itu yang contohnya kita membuat, Ivan punya visi, kita membuat mural. Cuman looknya itu kayak projection. Nah, dengan itu kan gimana caranya memberikan balance dari situ yang lebih susah sebenarnya, karena kan itu dan banyak cara gitu. Prosesnya memang agak beberapa step jadinya untuk nyampe ke sekarang gitu. Jadi dari ilustrasinya,
habis gitu harus dibuat di 3D untuk dapetin shadow-nya, baru ke online, baru ke gue. Nah, karena ini look-nya si Ivan mau spesifik, yang yaitu ada suatu kehidupan di mural itu, nah itu yang jadi ya teknikalnya di situ lah lebih. Ya pasti pemilihan visual dan pemilihan adegan dan pemilihan karakter itu punya reason. Entah dia sifatnya sebagai energi emosi, atau sebagai energi empati, atau sebagai simbol-simbol diversity atau culture, itu pasti ada di sini semua. Namanya produksi, apalagi yang sebesar ini penuh tantangan ya. Bahkan mulai dari konsep, mulai dari produksi, semuanya itu penuh tantangan gitu. Namanya juga produksi yang besar. Hopefully hasilnya jadi bagus gitu. Itu tetap harapan kita semua ya. Kita bisa menginspirasi bangsa kita sendiri. Kita tetap menjaga persatuan, menjaga kesadaran nasionalisme kita, menjaga kebudayaan dan diversity kita. Itu kayaknya energi yang harus diingetin setiap tahun. Dengan banyaknya masalah yang kita hadapin, ya kita harus bisa jalanin ini bersama-sama gitu. Harapannya iklan tahun ini kembali menginspirasi dalam hal apa? Dalam hal yang tadi, tetap semangat untuk melanjutkan karya-karya, terus menciptakan, karena ketika semua masyarakat kembali beraktivitas normal, otomatis perekonomian dan kondisi bangsa ini pelan-pelan akan kembali normal. Harapannya sih seperti itu.